Semoga kalian yang ada di rumah saat ini sehat-sehat semua. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena memang kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Isnaini Maria Ulfa. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Ulfa. Kebetulan saya akan mengajar kalian bahasa Indonesia. Oke, anak-anakku, pada semester ini ada setidaknya 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teks prosedur. Yang kedua nanti kita akan mempelajari teks eksplanasi. Yang ketiga kita akan berceramah. Dan yang keempat kita nanti akan membuat cerita pendek. Nah, baiklah anak-anakku, saya lanjutkan lagi ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teks prosedur, ada baiknya Bu Ulfa jelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dan dapat menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan sesuatu kegiatan dengan teliti. Kemudian, kita lanjutkan ke berikutnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Di masa pandemi seperti ini, cuci tangan sangatlah diutamakan. Bahkan di setiap toko, di setiap tempat, dimanapun berada, selalu disediakan cuci tangan. Tapi bagaimanakah cuci tangan yang benar itu? Nah, di sini dijelaskan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Ada 7 step, artinya ada 7 tahap di sini. Nah, gambar ini kira-kira apakah termasuk teks prosedur? Teks prosedur itu apa ya? Apa ya teks prosedur itu? Nah, ternyata teks prosedur itu adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ini, tujuan dan langkah-langkah. Yang namanya prosedur pasti di dalamnya ada tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Dan satu hal lagi, teks prosedur itu disusun secara berurutan ya. Ciri-ciri teks prosedur. Nah, kita sekarang masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Ada 5. Berisikan langkah-langkah, itu pasti karena memang prosedur adalah langkah-langkah. Disusun secara informatif karena memang karena memang teks prosedur itu memberikan informasi. Kemudian dijelaskan secara terperinci, artinya jelas ya, ada kaitannya nanti dengan yang kelima ini. Bersifat objektif, artinya adalah sesuai dengan pandangan umum, bukan pandangan pribadi. Dan kalimatnya jelas, tidak berbelit-belit, singkat dan logis. Masuk akal ya. Ciri-ciri teks prosedur sudah kita pelajari. Sekarang ayo kita kenali struktur teks prosedur. Pada strukturnya ada 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang berikutnya adalah penegasan ulang. Tujuan pada prosedur adalah hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan langkah-langkah merupakan tahapan yang ditempuh. Penegasan ulang bisa dikatakan sebagai penutupnya. Nah, untuk tujuan ini misalkan kita mau membuat langkah-langkah memasak atau membuat cihu. Nah, tujuannya adalah bisa membuat cihu dengan
hasil atau dengan rasa yang sangat enak. Tahapan-tahapannya dijelaskan apa saja yang perlu dilengkapi bahan-bahannya, kemudian langkah pertama yang harus dilakukan, nah kemudian penutup ini. Kalau penutup itu bisa opsional, bisa ada, dan bisa tidak. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada gambar panduan new normal. Judulnya adalah panduan new normal di tempat kerja. Kemudian di sini dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, ini termasuk teks prosedur ya. Kenapa? Karena di sini ada langkah-langkah yang harus kita pahami dan kita lakukan jika kita ingin kembali ke kantor dengan keadaan sehat tanpa terpapar virus corona. Tujuannya yaitu kenapa harus ada tips ini? Ya agar kita terhindar dari wabah virus corona ini. Begitu ya anak ya. Baiklah anak-anakku, demikian penjelasan mengenai teks prosedur dari saya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan materi yang berbeda. Jika kalian merasa bingung dengan teks prosedur, kalian bisa menanyakannya melalui komentar di dalam video ini, atau kalian bisa melalui grup kelas kita yang sudah kita bentuk. Dan juga nak, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah saya lampirkan di dalam deskripsi video ini. Oke, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya nak ya. Terima kasih, semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu di sana, dan Allah selalu menjaga kita semua dari segala macam penyakit yang berbahaya yang saat ini sedang ada di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.